Rencana strategis grup Gu tahun ini. Ya, Rapat diskors. Direktur Gu. Direktur Gu. Dokter Gu, terima kasih atas kerja kerasnya. Dr. Gu Nona Gu sudah ditemukan. Operasi berikutnya ditunda. Craig, Aktor Gu, apa pendapat Anda tentang film ini? Aktor Gu, dengar-dengar Anda. Terus mencari seorang gadis. Bisa Anda ceritakan? Aktor Gu, penjualan produk yang Anda endorse kembali menduduki peringkat teratas nasional. tolong jawab boleh? Pengambilan gambar dihentikan. Pergi menjemput adik perempuan. Lihat cepat, lihat. Bukankah itu jenius medis? Jiang Cheng Gu Chao Jing kan? Dengar-dengar orang yang ingin dia operasi, sudah antre sampai tahun depan. Lihat cepat, lihat. Itu aktor Gu. Aktor Gu, kenapa dia bisa muncul di sini? Pria itu? Pria itu. Jangan-jangan dia orang terkaya di Jiangcheng, pemimpin keluarga Gu. Gu Chaoyang ya. Para bos besar yang berkuasa ini, kenapa mereka muncul bersama-sama di sini? Lihat cepat. Lihat mereka berjalan menuju gadis itu. Wah, iri banget. Kakak pertama, kedua, ketiga, lama tak bertemu ya. Jangan halangi jalanku. Aku masih harus mengantar makanan. Pangsing, 3 tahun ini, kamu yang seharusnya jadi nona besar keluarga Gu malah tidak mau malah pergi mengantar makanan. Ikutlah dengan kakak pertama ke perusahaan. Jadi ketua direksi itu kan bagus. Kalau kamu tak ingin berbisnis, datang saja ke tempat kakak kedua Institut Riset. Kalau benar-benar tidak mau, ikut kakak ketiga ke dunia hiburan. Aku jamin, kamu debut jadi top star. Aduh, kakak-kakak, aku punya bisnis sendiri. Lihatlah grup Tianxing milikku sudah go public. Sekarang aku mengantar makanan. Juga untuk merasakan perusahaan kita, bisnis baru yang kami kembangkan. Kebetulan juga memudahkan untuk merawat Tiancheng. Anak miskin itu, kalau dia benar-benar mencintaimu, apakah dia akan tega melihatmu mengantar makanan? Kamu menghilang 10 tahun demi dia. Apa yang sudah dia korbankan untukmu? Dengarkan kakak kedua. Pulanglah sekarang juga. Kakak. Kakak pertama, kedua, ketiga, sekarang Tiancheng sudah sukses. Sekarang kekayaannya sudah puluhan juta bos besar. Selain itu, aku berencana memakai grup Tiancheng untuk mengakuisisi perusahaannya dan mengangkatnya sebagai presiden direktur. Nanti saat upacara pelantikannya, begitu identitasmu diumumkan, kamu bisa langsung kembali ke keluarga Gu. Baik, baik. Setelah dia menjadi presiden grup Tianxing, aku akan memberitahunya kebenaran. Dengan begitu, saat dia berhadapan dengan keluarga Gu, dia tidak akan merasa tertekan lagi. Sudah ya, kakak-kakak bubar. Aku masih harus masak. Bubar. Ayo pergi. Bibi Tiancheng, aku pulang. Xie Tiancheng, dia adalah istrimu. Mana mungkin, dia adalah pembantu rumah tangga kami. Apa? Aku ini pelayan? Chao Xing, ini. Kau itu hanya pengantar makanan? Baumu saja bau orang miskin? Bagaimana bisa kau pantas menjadi nyonya keluarga Xie kami? Mengatakan kau adalah pelayan? Itu sudah merupakan sebuah kehormatan bagimu? Cepat pergi memasak sana. Jangan berada di sini merusak pemandangan tamu agung kita. Kakak ipar, kau harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Nona Gu Jiao adalah putri asli dari keluarga terpandang Jiangcheng. Begitu tahu kakakku akan menjabat sebagai presdir Tianxing Group, dia sengaja datang untuk memberi selamat. Dengan adanya dia, siapa tahu keluarga Xie kita bisa menjalin hubungan dengan Gu Group lewat koneksi ini. Apa hubungannya dia dengan Gu Group? Jangan-jangan dia adalah kakak ipar yang dicarikan oleh salah satu kakakku untukku? Xie Tiancheng. Nona Gu Jiao. Chao Xing memang adalah istriku. Ibu adik,
Kalian jangan mempersulitnya lagi. Dasar pembawa sial. Selama bertahun-tahun ini, bahkan satu anak pun tidak bisa kau lahirkan. Kenapa tidak cepat cerai saja? Ibu, Dia sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Sie kami. Ibu. Nona Gujiao, silakan duduk dulu. Aku dan Chao Xing, kami berdua yang akan memasak. Ibu jangan sampai suasana hatinya rusak. Hanya karena masalah sepele ini. Benar, benar, mari. Silakan duduk, tidak usah memedulikannya. Chao Xing, Nona Gujiao itu, di belakangnya ada Gu Group. Setelah aku menjabat sebagai Presdir Tianxing Group, lalu berhasil menegosiasikan kerjasama dengan Gu Group, aku pasti akan memberimu kompensasi 2 kali lipat. Aku mengerti. Aku tidak akan membuatmu kesulitan. Perusahaan lebih penting. Pergilah urus kerjasama itu. Baiklah kalau begitu. Kakak, apa kau kenal Gujiao? Nona Gujiao, silakan minum tehnya. Terima kasih, Bibi. Bagaimana rasanya? Teh ini bukan teh baru tahun ini, kan? Sudahlah. Sepertinya ini juga. Pasti dibeli oleh pelayan di rumah kalian itu. Pengantar makanan itu, memangnya dia tahu apa? Dia tidak punya selera, dan tidak bisa memakai barang bagus. Tidak seperti Nona Gu, yang berasal dari keluarga-keluarga Gu orang terkaya di Jiangcheng, sangat berwawasan luas. Ibu, teh ini adalah sesuatu yang Chao Xing beli dengan menghabiskan hampir sebulan pendapatannya untuk diberikan kepada ibu. Meskipun ibu tidak menyukainya, ibu tidak boleh bicara seperti itu tentang dia, kan? Dia itu cuma pengantar makanan, memangnya sebulan bisa menghasilkan berapa banyak uang? Paling mentok cuma beberapa ribu rupiah? Bahkan tidak sebanyak uang jajan sehari milik Nona Gu. Benar, Kak. Kau sekarang sudah sukses? Hati-hati nanti, seseorang akan mengambil setengah dari hartamu. Tepat sekali. Selama 10 tahun ini, selalu Chao Xing yang bekerja keras merawat seluruh keluarga kita. Dia tidak pernah menginginkan uangku. Aku mempercayainya. Lagi pula, istri yang baik membantuku meraih ambisi. Aku akan membalasnya dengan harta yang melimpah. Aku mencari uang. Bukankah itu untuk dihabiskan oleh istriku? Halo, Kakak. Adik kecil, kenapa kau menanyakan tentang dia? Suara ini, kenapa sangat mirip dengan suara kakakku si orang terkaya itu? Jangan-jangan kau adalah orangnya keluarga Gu. Asisten rumah tangga di rumah kalian ini, kenapa saat sedang menyambut tamu, malah menerima telepon pribadi, pakai panggil kakak adik segala lagi? Kakakku bahkan belum selesai bicara. Benar-benar tidak punya tata krama. Menelepon kerabat miskin? Apa tidak lihat waktu? Benar, Kakak ipar, kita sedang membicarakan urusan bisnis penting, tapi kau malah mengobrol masalah keluarga. Ini, apa pantas dilakukan? Tepat sekali. Cepat pergi sajikan makanannya, cepat sana. Istriku, biar aku bantu. Sie Tiancheng, kau duduk saja. Urusan menyajikan teh dan air, memang sudah seharusnya dia yang kerjakan? Chao Xing, abaikan ibuku. Ayo, kau duduklah. Siapa yang mengizinkanmu duduk? Benar-benar. Peraturan di keluarga kami adalah, jika ada tamu terhormat datang, asisten rumah tangga tidak boleh duduk di meja makan, tapi harus melayani di samping. Sejak kapan ada peraturan semi seperti itu? Baru saja ditetapkan. Kenapa? Apa aku sudah tidak boleh berkuasa lagi di rumah ini? Ibu, Tapi saat aku makan, aku memang sudah terbiasa dilayani orang. Jika keluarga Sie kalian, hal sekecil ini saja tidak bisa memenuhi, maka nanti, bagaimana bisa naik kelas menjadi keluarga terpandang di Jiangcheng? ini, Pekerjaan itu penting. Kalian, makanlah duluan. aku. Tiancheng, aku sudah membuatkanmu iga asam manis kesukaanmu. Sangat picik. Bibi, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu.
Ini adalah hasil panen pertama teh Long Jingmingchen tahun ini. Aku menyuruh orang untuk pergi ke Hangzhou demi mendapatkannya. Di seluruh Jiangcheng, seharusnya hanya kalangan kami, anak-anak dari keluarga terpandang, yang bisa meminumnya, kan? Nona Gu ini, baru pertama kali bertamu ke rumah kami, sudah memberiku hadiah yang begitu berharga. Sungguh perhatian sekali. Cepat simpan hadiahnya, masukkan ke dalam brankas. Tiancheng, ini adalah Gu Group, hadiah perayaan yang disiapkan untuk karyawan. Ada 10.000 lebih karyawan di Gu Group, dan setiap orang mendapatkannya. Ini ternyata benar juga. Apa yang dipahami seorang asisten rumah tangga? Jangan-jangan dia, bahkan apa itu Gu Group saja, tidak tahu? Nona Gu Jiao, justru kau membawa kotak hadiah karyawan kemari. Sepertinya kau hanyalah karyawan biasa di keluarga Gu, kan? Sedangkan aku, sejak kecil tumbuh besar di keluarga Gu. Kau adalah... Kau pikir kau ini siapa? Seorang pengasuh beraninya mempertanyakanku? Tidak berani, tidak berani. Gu Chaosing, apa yang kau bicarakan? Cepat berdiri lebih jauh sana. Jangan menghalangi pandangan Nona Gu di sini. Chao Xing, berhentilah bicara. Jangan karena bermarga Gu, kau lantas mengaku sebagai orang keluarga Gu. Sosok yang ada di keluarga Gu itu, kita tidak sanggup menyinggungnya. Tidak apa-apa, saat upacara pelantikan beberapa hari lagi, kau akan mengerti semuanya. Nona Gu, tenang saja. Hadiah yang kau berikan, pasti akan kami simpan baik-baik. Ci Tiancheng, istrimu sudah menikah denganmu bertahun-tahun? Apa dia terus-menerus hanya mengantar makanan? Apakah orang tuanya tidak pernah membantunya, seperti mencarikannya pekerjaan lain? Istriku adalah seorang yatim piatu, tapi dia selalu bekerja keras dan sangat hebat. Selama ini, dia selalu menghidupi dirinya sendiri, bahkan merawat seluruh keluarga besar kami. Tidak punya orang tua. Ya? Kalau begitu, dalam hal karier, bagaimana dia bisa membantumu? Benar sekali. Dulu saat dia menikah dengan Xie Tiancheng, dia hanya mengincar uang keluarga Xie kami. Ibu, tidak bersalahkah ibu bicara begitu? Selama bertahun-tahun ini, aku telah berkorban dengan susah payah di mata ibu. Apakah semua itu tidak ada harganya sama sekali? Lagi pula, aku hanya tidak ingin bergantung pada kakak-kakak laki-lakiku. Kakak? Melihat kondisimu yang menyedihkan ini, kakak-kakakmu seharusnya juga orang-orang yang tidak berguna, kan? Kakak ipar, tidak usah dibahas lagi. Kakak-kakakmu itu setelah menikah juga tidak pernah membantu keluarga-keluarga Xie kita. Tepat sekali. Pasti mereka juga tidak sukses. Akui saja dengan jujur, kau hanya menginginkan uang keluarga kami kan? Saat aku dan Xie Tiancheng menikah, kami tidak punya apa-apa. Bahkan pesta pernikahan pun tidak ada. Tahun-tahun ini, kami mengandalkan perusahaan baru yang kami bangun sendiri. Sudahlah ibu, berhentilah bicara. Tapi kau akan segera menjadi presiden direktur Tianxing Group? Bagaimana bisa istrimu hanya seorang yatim piatu tanpa latar belakang? Itu tidak bisa dibiarkan. Aku akan memikirkan caranya. Memikirkan cara apa? Kecuali jika si kakak ipar itu, kakaknya adalah orang terkaya di Jiangcheng. Jangan berkhayal. Dengan tampangmu yang seperti ini, bahkan untuk bersujud di depan orang terkaya Jiangcheng pun, kau tidak layak. Ayo, Chao Xing, jangan marah ya. Tunggu sampai perusahaan kita melantai di bursa saham, kita akan pindah. Tidak tinggal bersama ibu dan yang lainnya lagi. Aku tahu. Aku mengerti. Kau bukanlah tipe orang yang akan mengkhianati janji. Xie Tiancheng, di mana cincinmu? Aku sibuk di kantor, lalu melepaskannya, dan lupa membawanya kembali. Maaf ya. Tidak apa-apa. Xie Tiancheng, cepat kemari dan makan. Maafkan aku ya. Bibi, aku lihat ikan ini kelihatannya enak. Ayo dicoba. Baik, terima kasih, terima kasih. Ibu punya asma? Tidak boleh makan makanan yang sepedas itu. Jangan banyak bicara. Makan satu potong saja tidak akan berakibat buruk. Benar? Nona Gu itu sedang menghormati kita, jangan kau merusak suasana bahagia kami. Lihat apa? Lanjutkan makannya. Ada apa ini? Ibu tidak apa-apa. Cepat bawa ke rumah sakit. Bibi, maafkan aku. Aku tidak tahu. Kalau penyakit Bibi separah ini. Minggir. Sudah tidak sempat kalau ke rumah sakit.
Ibu, cepat gunakan ini. Apa yang kau lakukan? Kakak ipar, meskipun ibu biasanya tidak baik padamu, tapi ini masalah hidup dan keselamatan, kau jangan menghalangi kami. Ibu, cepat hirup. Chao Xing. Sudah mendingan? Sudah mendingan. Ini adalah obat yang baru dikembangkan. Khusus untuk penderita asma. Aku baru membelinya kemarin. Belum sempat memberitahu kalian. Kali ini untung ada Chao Xing. Kalau tidak, masalahnya akan menjadi gawat. Benar juga. Tapi aku masih punya obat lain yang harus diminum. Ada di atas nakas kamarku. Tolong ambilkan untukku. Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jangan dipikirkan. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Xie Tiancheng? Kenapa? Tiancheng, kalau mau menikah, carilah yang seperti Nona Gu, yang derajatnya setara. Wanita kusam itu sebaiknya segera diceraikan saja. Ibu, Bukankah ini tergantung pada keinginan Kak Tiancheng sendiri? Kak, Nona Gu Jiao cantik dan awet muda. Dia juga putri dari Gu Group. Ragu sedetik saja, itu berarti tidak menghargai pihak Gu Group. Chao Xing, kenapa kau keluar? Gu Jiao akan pulang sekarang, kami hanya mengantarnya. Ini, Xie Tiancheng, apa maksudnya ini? surat cerai. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah di sana juga ada tanda tanganmu? Aku tidak pernah menandatanganinya. Jangan berisik. Itu aku yang menyiapkannya. Surat cerai ini hanya peringatan untukmu. Sebaiknya kau melayani kami dengan baik. Jika tidak, jangan harap bisa tinggal di keluarga Xia lagi. Baik. Bagus sekali. Aku akan mengingatnya. Aku akan mengingat hari ini. Chao Xing, maafkan aku. Aku sungguh tidak menyangka ibuku akan seperti ini. Tidak apa-apa. Kak Tiancheng, punya kesadaran diri adalah hal yang bagus, bukan? Ini, Teh yang kuberikan pada Nona Gu Jiao adalah teh putih, satu-satunya teh yang semakin lama disimpan. Rasanya semakin nikmat. Nona Gu Jiao tidak mungkin tidak tahu itu kan? Tapi tidak apa-apa. Anggap saja ini hadiah kecil untuk Nona Gu Jiao. Chao Xing. Ayo pulang. Chao Xing. Cepatlah. Ayo bereskan rumah sampai bersih. Ya, kakak ipar. Kalau kau tidak melayani kami dengan baik, jangan salahkan kakak kalau dia menceraikanmu. Kamu? Biar aku yang bereskan. Kamu istirahat dulu. Aduh, ini semua urusan perempuan. Kamu, sebagai pria, ikut campur apa? Aku saja yang bereskan. Cepat pergi mandi. Lihat-lihat apa? Cepat bersihkan peralatan makan. Tunggu sampai aku dan Tiancheng pindah. Semua akan baik-baik saja. Kakak ipar, kamu bilang, kenapa kamu harus terus menempel kakakku? Meskipun kakakku menjadi presiden direktur grup Tianxing, memiliki kekayaan keluarga triliunan, uang itu juga tak ada hubungannya denganmu. Tiancheng bukan orang seperti yang kamu bilang. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Ibuku sudah bilang, asal kamu bercerai dengan kakakku, dia langsung akan memberimu 100.000. Aku tidak butuh. Kamu masih merasa kurang? Itu cukup untuk berapa kali antar makanan bagimu? Maaf, saya lihat pintunya tidak tertutup. Jadi saya masuk. Bukankah ini kepala pelayan? Permisi, apakah Tuan Si Tianching ada? Saya sendiri.
Besok, Tuan Xie diangkat menjadi Presiden Direktur Grup Tianxing di pesta pelantikan. Grupku juga akan hadir dan mengumumkan kerjasama kalian. Terima kasih, Grup Gu. Ini adalah grup Gu hadiah untuk Nona Gu. Grup Gu ini kenapa memberi dia hadiah? Bukankah dia cuma kurir makanan? Jangan bersikap tidak sopan. Dia adalah putri tunggal grup Gu. Apa? Jangan tidak sopan. Dia adalah putri dari Gu Group. Apa? Kepala pelayan Wang, aku berencana besok baru akan memberitahu mereka soal ini. Kamu pergi dulu. Mau apa? Ini kan bukan untukmu. Orang itu bilang, ini untuk Nona Gu Jiao dari keluarga Gu Group. Lagi pula kau hanya pengantar makanan payah. Untuk apa pakai baju sebagus itu? Tentu saja aku pantas memakainya. Karena ini memang disiapkan khusus untukku. Sudah. Jangan bertengkar lagi. Bukankah ini cuma sebuah gaun? Apa itu penting? Yang penting adalah, sekarang aku mendapatkan kerjasama dengan Gu Group dan juga jabatan Direktur Utama di Tianxing Group. Tentu saja, Kak. Setelah kau jadi Direktur Utama Tianxing Group, kau harus memberiku jabatan yang bagus ya. Benar? Nanti kita punya Tianxing Group dan Gu Group sebagai pendukung. Keluarga Xie kita di Jiangcheng akan berada di puncak kejayaan. Sudahlah Chao Xing, jangan marah lagi. Besok, kamu akan menjadi istri Direktur Utama Tianxing Group. Gaun indah apapun yang kau mau, pasti akan kau miliki kan? Aku percaya padamu, suamiku. Tuan muda, hadiahnya sudah diantar ke kediaman Xie. Saat saya pergi ke sana, Nona sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sepertinya hidupnya tidak terlalu baik. Kakak, apa perlu kita sekarang? Menjemput adik kecil pulang ke rumah? Tidak perlu. Ada beberapa masalah yang harus dia hadapi sendiri supaya dia bisa melihat wajah asli dari bajingan itu. Kakak benar sekali. Kita hanya perlu menjadi pelindungnya yang kuat saja. Oh ya, pesta kerja sama Tianxing Group besok, tugaskan orang untuk mengawasinya. Baik. Tiancheng, apa kau melihat gaun pestaku? Kemarin jelas-jelas sudah aku rapikan. Aku sudah membelikanmu baju baru, sudah kutaruh di sofa. Chao Xing, cepatlah ke sini jangan sampai terlambat. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Aku juga sudah menyiapkan kejutan untukmu. Hari ini, akhirnya aku bisa berterus terang segalanya kepada Tiancheng. Presiden Xie ini baru berusia 30 tahun, tapi sudah menjabat sebagai Direktur Tianxing Group. Benar-benar pemuda yang berbakat. Ku dengar Gu Group juga akan datang hari ini. Masa depan keluarga Xie benar-benar cerah ya. Ku dengar alasan Presiden Xie bisa meraih pencapaiannya yang sekarang, semuanya berkat Nyonya Xie yang bekerja mengantar makanan demi menghidupi keluarga mereka. Apakah itu benar? Iya, benar. Aku ingat itu. Selamat ya Nyonya Xie. Mulai sekarang Nyonya Xie bisa hidup bahagia. Terima kasih. Pesta semewah ini adalah yang pertama, dan juga terakhir kalinya kau bisa hadir, kan? Ibu, adik. Jangan coba-coba sok akrab ya. Jika sampai orang sebanyak ini tahu aku punya kakak ipar seorang pengantar makanan, itu akan sangat memalukan. Aku tahu kalian berprasangka buruk padaku. Tunggu sampai hari ini. Semuanya dijelaskan dengan jelas. Kita akan tetap menjadi satu keluarga. Siapa yang mau jadi keluargamu? Pergi? Chao Xing, Kau? Kenapa kau memakai gaunku? Aku belum sempat memilih gaun pesta yang cocok, jadi aku pinjam sebentar. Nyonya Xie, kau tidak keberatan, kan? Chao Xing, jangan marah. Bukankah ini memang milik keluarga Gu? Bukankah aku sudah membelikanmu gaun yang baru? Nanti, aku juga sudah menyiapkan sebuah kejutan besar untukmu. Aku naik ke panggung dulu. Baiklah. Mari kita sambut tokoh utama malam ini, pemuda berbakat yang sedang naik daun di Jiangcheng, Xie Tiancheng.
Terima kasih banyak kepada semua orang yang telah hadir dalam acara pelantikan saya. Keberhasilan saya hari ini menjadi Direktur Tianxing Group dan keberhasilan menjalin kerja sama dengan Gu Group bukanlah hasil kerja keras saya sendiri. Ada satu orang lagi yang sangat ingin saya ucapkan terima kasih. Nyonya Xie, Presiden Xie pasti akan memperkenalkan Anda kepada semua orang. Saat saya sibuk bekerja, dialah yang dengan susah payah merawat keluarga saya, sehingga saya tidak perlu merasa khawatir. Saat saya merasa lelah, dialah juga yang berkali-kali memberi saya semangat untuk berjuang dengan berani. Kisah cinta kami telah menempuh perjalanan panjang, melewati berbagai rintangan. Tanpa dia, tidak akan ada saya yang sekarang. Sungguh membuat iri ya. Aku tidak sehebat yang dia katakan kok. Ternyata dia melakukan semuanya demi kebaikanku. Seharusnya, aku tidak marah padanya tadi. Istri yang baik membantuku meraih cita-cita. Aku membalasnya dengan harta yang berlimpah. Hari ini, aku akan memperkenalkannya kepada seluruh dunia. Mari sambut istri saya. Saat aku naik ke panggung nanti, aku akan memberikan surat penunjukan Tianxing Group kepadanya dan memberitahunya identitas asliku. Mari sambut istri saya. Gu Jiao. Gu Jiao. Apa yang kau katakan? Bagus sekali. Kakak ipar. Ada apa ini? Gu Jiao ini? Muncul dari mana lagi dia? Istriku Gu Jiao, dia adalah putri bungsu orang terkaya keluarga Gu di Jiangcheng. Alasanku bisa menjalin kerjasama dengan Gu Group, itu semua berkat koneksinya. Omong kosong. Keamanan. Jangan sentuh aku. Xie Tiancheng, kita sudah menikah 10 tahun. Apa kau sama sekali tidak peduli pada perasaan kita sebagai suami istri? Benar, kita semua orang di Jiangcheng tahu bahwa Gu Chaoxing adalah istri sah Xie Tiancheng. Sudah 10 tahun berlalu. Benar, dia sudah bekerja keras mengurus keluarga begitu lama. Hadirin sekalian, mohon semuanya tenang sebentar. Sebenarnya, sejak awal aku sudah ingin bercerai dengan Gu Chaoxing, hanya saja dia terus menolak tanda tangan dan terus mengejarku. Apa katamu? Aku bisa membuktikannya. Kakakku ini sudah lama ingin bercerai dengan wanita kusam ini, bercerai darinya. Sekarang Nona Gu Jiao adalah kakak ipar kakakku tersayang. Benar sekali. Lihatlah dirimu yang hanya pengantar makanan. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan nona besar Gu orang terkaya di Jiangcheng? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Cepat pergi dari sini. Putri dari orang terkaya. Keluarga Gu. Seingatku, namanya bukan Gu Jiao, melainkan Gu Chaoxing. Apa? Gu Chaoxing. Tuan muda pertama, tuan muda kedua, tuan muda ketiga, Xie Tiancheng tidak mengakui Nona Chaoxing sebagai istrinya. Adikku akhirnya bisa melihat wajah aslinya yang sebenarnya. Ayo. Kita pergi. Maksudmu, kau putri dari orang terkaya keluarga Gu? Kau hanya seorang pengantar makanan, berani sekali kau cari masalah. Benar. Aku bukan hanya putri dari orang terkaya, keluarga Gu, tapi aku juga pendiri dari Tianxing Group. Omong kosong apa ini? Chaoxing, aku tahu kau merasa tidak rela, tapi kau tidak perlu berbohong kan? Tidak masalah jika kau menyinggungku. Tapi jika kau menyinggung kakak dari orang terkaya keluarga Gu, maka kau akan menanggung akibatnya. Aku tidak berbohong. Awalnya aku ingin memberikan surat pengangkatan Presiden Tianxing Group padamu, tapi sekarang itu sudah tidak perlu lagi. Kau. Kau bahkan berani memasukkan surat pengangkatan? Ini surat pengangkatan yang asli. Apa? Stempel ini asli. Kau berani merobek surat pengangkatan dari Tiancheng? Bukankah ini semua karena perbuatan kalian sendiri? Kurang ajar. Aku hanya ingin menceraikanmu. Tapi kau malah menghancurkan masa depanku. Kau? Masa depanmu itu, bukankah aku yang membantumu mendapatkannya? Tanpa kerja keras yang kulakukan selama 10 tahun ini, mana mungkin kau bisa mengenal Tianxing Group dan Gu Group? Kau berani memukul putraku? Awalnya kau mengaku sebagai putri keluarga Gu, lalu merobek surat pengangkatan putraku, dan sekarang kau memukul putraku. Orang-orang, tangkap dia dan ikat dia. Bagaimana kalau aku memukul kalian? Gu Chaoxing,
Awalnya aku tidak ingin membuat hubungan kita menjadi berantakan seperti ini. Begini saja, asalkan kau mau berlutut dan meminta maaf kepadaku serta semua orang di sini. Aku akan mempertimbangkan hubungan masa lalu kita dan tidak akan mempermasalahkan hal ini. Cuy, Kau benar-benar tidak tahu diri. Gu Grup tiba. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh adikku. Coba saja jika ada yang berani menyentuh adikku. Bukankah itu orang terkaya Gu dan Presiden Gu? Ada juga akademisi ternama di negeri ini. Profesor Gu. Lihat aktor Gu, aslinya jauh lebih tampan daripada di layar. Ini, kenapa mereka ada di sini? Presiden Gu, kenapa membantu wanita rendah ini? Gawat. Presiden Gu pasti merasa terganggu karena dia mengacaukan acara ini. Oh benar juga kak, cepatlah minta maaf kepada Presiden Gu dan yang lainnya. Presiden Gu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak sengaja membiarkan wanita ini mengacaukan acara Anda. Anda tenang saja, aku akan segera mengusirnya. Kalian berdua, cepat seret wanita ini keluar. Benar Presiden Gu, sebenarnya Tian Cheng dan dia sudah lama ingin putus, tapi dialah yang terus memaksa dan mengejar. Sebenarnya selama ini, menantu yang aku akui hanya Nona Gu Jiao. Benar sekali. Kakak, kakak kedua, kakak ketiga. Siapa yang mengizinkanmu memanggil kami seperti itu? Kakak, apakah kalian sedang marah padaku? Cukup. Gu Chaosing adalah satu-satunya adik kami. Apa? Gu Chaosing adalah adik kalian? Mana mungkin hal itu terjadi? Aku sudah bersamanya selama 10 tahun. Dia tidak pernah mengatakannya padaku. Presiden Gu, apa kau sedang emosi sampai bicara sembarangan? Dia hanya seorang pengantar makanan, bagaimana mungkin dia adikmu? kakak, setelah apa yang terjadi, aku akhirnya bisa melihat wajah aslinya. Jangan beritahu dia identitasku, supaya dia tidak terus menggangguku. Hubungan kami, memangnya kalian punya hak untuk menduganya? Presiden Gu, bukan itu maksud kami. Xie Tiancheng tanda tangan. Mulai sekarang kita tidak punya hubungan apapun lagi. Nak, cepat tanda tangan. Jika kau menandatanganinya, kau benar-benar bisa bersama dengan Gu Jiao sekarang. Itu memang keinginanku. Ini, kau. Ayo kita pergi. Presiden Gu, kenapa kalian pergi? Lalu, bagaimana dengan kerjasamanya? Kerjasama dibatalkan. Kau tidak layak. Apa? Apa? Ini. Menantu yang baik, cepat minta kakak-kakakmu untuk tetap tinggal. Cepatlah pergi. Cepat pergi, cepat. Kakak, Ini. Gu Jiao, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kakak dan yang lainnya pergi? mungkin karena Gu Chaosing mengacaukan acaranya, jadi mereka marah pada kita. Ini semua salah Gu Chaosing, wanita kejam itu. Dia mengacaukan karirku. Sebenarnya apa hubungannya dengan Presiden Gu? Kak, dia pasti ada apa-apa dengan Presiden Gu. Mana ada orang baik-baik yang membawa surat cerai kemana-mana? Benar juga. Tidak menyangka, seorang pengantar makanan sepertinya bisa merayu kakakku. Tidak menyangka, wanita ini sangat tidak tahu malu. Lalu sekarang bagaimana? Surat penunjukannya sudah disobek oleh wanita itu. Sekarang orang-orang dari keluarga Gu juga pergi. Ini. Tidak apa-apa, Nona Gu Jiao ini masih ada bersama kita. Meski kakaknya sedang marah saat ini, tapi dia tidak mungkin mengabaikannya begitu saja. Iya Tiancheng, setelah amarah kakakku reda semuanya akan baik-baik saja. Oh iya, aku bisa membawa kalian sendiri ke keluarga Gu untuk meminta maaf kepada kakakku. Benar-benar, memang kakak ipar yang paling banyak akal. Kak, kita pergi besok. Minumlah. Kak, siapa sebenarnya? Gu Jiao itu? Dari mana kalian? Bisa mengakui adik seperti itu lagi?
Kau meninggalkan rumah selama 10 tahun. Bahkan kau sudah melupakan dia. Putri dari Biwang. Biwang, pengasuh kita itu. Tapi seingatku, putri dari Biwang bernama Chen Jiao. Sebelum ibu tiada, Biwang pernah menyelamatkan ibu. Setelah ibu memberinya banyak uang, Biwang ingin kita, para keluarga Gu, memberikan perhatian lebih kepada putrinya. Jadi Chen Jiao berganti nama menjadi Gu Jiao, lalu dia berinisiatif sendiri mengaku sebagai adik perempuan kita. Tapi karena hubungan ini, kita membiarkannya begitu saja selama ini. Jika dia hanya bermain trik kecil, kita bisa sedikit berpura-pura tidak tahu, tapi jika dia berani merundung adik bungsu kita pasti akan membuatnya menghadapi kenyataan pahit. Adik kita baru saja berhasil lepas dari pria brengsek itu. Kami tidak akan membiarkanmu ditindas lagi. Tentu saja. Kakakku pasti masih sedikit marah, jadi dia agak cuek. Nanti, kalian lakukan saja apa yang aku katakan. Tentu saja kakak ipar, tenang saja. Kenapa dia lama sekali? Kenapa belum keluar juga? Jiao, ada apa denganmu? Kita sudah sampai di rumah. Kenapa tidak masuk? Aduh, aku baru ingat. Aku baru sadar kalau sepertinya aku lupa bawa kunci. Tunggu aku sebentar. Pergilah. Bu, kami sudah sampai. Kenapa ibu belum buka pintunya? Cepatlah. Ingat, kalian harus anggap aku sebagai nona besar keluarga Gu. Jangan sampai bersikap terlalu akrab denganku. Villa ini mewah sekali. Tian Cheng, nanti kau harus bujuk Jiao Jiao agar membawa kami tinggal bersama di sini. Benar sekali. Tentu saja. Nona besar. Lama sekali, lain kali perhatikan itu. Jiao Jiao, berhentilah sekarang. Nona besar sudah kembali. Celaka jika kau sampai ketahuan. Jangan ikut campur. Aku beritahu ya. Orang ini adalah sasaran empuk yang sangat menguntungkan. Ci. Kenapa kalian ada di sini? Gu Chaosing, kau benar-benar tidak tahu malu? Beraninya kau membuntuti kami hingga sampai ke sini. Chen Jiao, aku membuntutimu. Bagaimana kau tahu aku ada di sini? Ini adalah rumahku. Rumahmu? Kau hanya seorang pengantar makanan? Memang berapa banyak uangmu? Sampai bisa tinggal di rumah mewah seperti ini? Jangan membual. Benar. Ini adalah rumah mewah keluarga Gu. Hanya putri kaya seperti Nona Gu yang bisa tinggal di sini. Gu Chaosing, apa kau tidak sadar siapa dirimu sebenarnya? Apa kau bisa dibandingkan dengan nona besar keluarga Gu? Kalian benar-benar menganggap dia adalah Nona Gu? Tentu saja. Jika bukan dia, apa mungkin itu kau? Benar. Sudahlah, Bu. Bu Chaosing, aku tahu kita sudah 10 tahun menikah, kau sulit melepaskanku. Tapi jika kau memang ingin yang terbaik untukku, seharusnya kau biarkan aku bersama Gu Jiao. Tentu saja. Kalian harus tetap bersama agar tidak mengganggu kekayaanku. Kau. Chen. Oh, bukan. Nona Gu Jiao, kau bilang ini rumahmu. Bagaimana kau membuktikannya? Jangan berakting dengan memalsukan identitas keluarga Gu. Diam. Aku adalah pemilik rumah ini. Siapa di sini yang tidak mengetahuinya? Ya, benar sekali. Kalau begitu, silakan Nona Gu Jiao. Tunjukkan sikap sebagai seorang pemilik rumah. Ayo, Tian Cheng. Aku akan membawamu bertemu kakakku. Aku ingin lihat berapa banyak orang di rumah ini yang melayani orang yang salah. Nona besar saya bersalah. Saya tahu sudah salah, cepat pergi terima hukumanmu. Baik. Ini, Gu Jiao, apa yang terjadi? Pelayan di rumahmu? Kenapa malah mendengarkan dia? Gu Chaosing, kau pasti sudah merayu kakakku, makanya bisa tinggal di keluarga Gu. Dasar wanita rendah, beraninya kau menganggap dirimu pemilik keluarga Gu. Kau bahkan berani berlagak berkuasa di hadapanku. Benar. Kau pasti sebelum bertunangan dengan kakakku sudah ada main dengan keluarga Gu. Kenapa kau tidak tahu malu sekali? Wanita yang tidak setia dan suka mempermainkan pria sepertimu. Kalau di zaman dulu, kau pasti akan dihukum berat.
Aku tidak pernah melakukan hal yang mengkhianati kalian keluarga Xie. Malahan kalian, Xie Tiancheng, kau dan keluarga Gu, yang sudah lama ada main kan? Gu Chaoxing, jika ada masalah hadapi aku. Jiao Jiao bukan tipe wanita, murahan yang tidak setia. Akulah yang bersikeras memilihnya. Tidak masalah, aku tidak peduli. Kau pasti akan menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal karena tidak menceraikanmu lebih awal? Kau, Tentu saja menyesal, karena kau mempercayai orang yang salah dan menyia-nyiakan permata yang berharga. Kau berani memukulku? Bukankah kau yang bilang, hadapi kau, jika ada masalah apapun? Kau, Jiao Jiao, cepat suruh orang mengusir wanita gila ini keluar. Apa dia punya kemampuan itu? Tentu saja dia punya. Dia ini kan nona besar, keluarga Gu yang terhormat. Menantuku sayang, cepat panggil kakakmu ke sini, usir wanita ini keluar. Baiklah, kalau kalian berani, panggil saja Gu Chaoyang ke sini. Aku ingin lihat siapa yang sebenarnya akan diusir keluar. Gu Chaoxing. Saat kakakku datang nanti, jangan sampai kau menyesal. Kakakku sedang sibuk bekerja, dia tidak mengangkat teleponku. Tidak apa-apa. Oh ya? Biar aku yang coba. Gu Chaoxing, kakaknya saja tidak mengangkat telepon adik kandungnya sendiri. Memangnya dia akan mengangkat telepon orang asing sepertimu? Benar-benar? Sing Sing, ada apa? Benar-benar. Suara Presiden Gu. Apa yang sebenarnya sudah kau lakukan pada kakakku? Tega-teganya dia tidak mengangkat teleponku sebagai adiknya, tapi malah mengangkat teleponmu? Sing Sing, kenapa di sana sangat berisik? Kakak, aku ada di ruang tamu. Ada seseorang yang merundungku. Apa? Aku akan segera ke sana. Gu Chaoxing, bukankah kau hanya mengandalkan kakakku? Wanita yang hanya dijadikan mainan sesaat. Tunggu sampai dia sendiri yang datang, di antara adiknya sendiri. Dan wanita sepertimu, wanita yang tidak setia ini, dia tentu tahu siapa yang harus dipilih. Gu Zhao, apa kau tidak merasa bersalah mengatakan hal itu? Gu Chaoxing, aku sudah pernah mengatakannya padamu. Kalau ada masalah hadapi aku saja, jangan mempersulit Jiao Jiao. Apa otakmu itu sudah tidak beres? Baiklah, aku hadapi kau. Kau sudah keterlaluan. Gu Chaoxing, berani-beraninya kau berkali-kali memukul putraku? Memangnya, kenapa kalau aku memukulnya? Kalau kau berisik lagi, aku juga akan memukulmu sekalian. Cukup, Gu Chaoxing. Aku sarankan kau segera meminta maaf pada kami. Nanti, kami masih bisa membiarkanmu pergi dengan harga diri. Benar sekali. Kalau tidak, setelah aku melapor pada kakakku, di seluruh Jiangcheng, tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk bernaung. Kalian tidak punya kemampuan itu. Siapa bilang tidak? Sekarang juga aku akan mengusirmu dari keluarga Gu. Orang-orang, kemari. Lepaskan aku. Gu Chaoxing, aku sarankan kau segera berlutut. Minta maaf pada kami, maka kami akan melepaskanmu. Jangan harap. Kau. Siapa yang berani menindas adik perempuanku? Siapa yang berani menindas adikku? Ini. Kakak, kau akhirnya datang juga. Dialah pelakunya. Kakak, Jangan tarik-menarik seperti itu. Presiden Gu Tuan, saya adalah calon direktur Tianxing Group. Mohon maaf atas kesalahan saya di pertemuan terakhir. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda menyukai wanita yang sudah menikah. Jika sejak awal saya tahu Anda menyukainya, saya pasti sudah menceraikannya dari dulu, lalu menyerahkannya kepada Anda. Si Tiancheng, Kau, dasar pria rendah yang tega menjual istrinya demi harta. Bagaimana bisa? Aku dulu menyukaimu. kau berani memukulku di hadapan Presiden Gu? Ada apa? Aku yang mengizinkannya. Kakak, apakah kau sudah terhasut oleh wanita penggoda ini? Sampai seperti ini? Presiden Gu Tuan, mantan istriku ini sifatnya buruk, penampilannya juga biasa saja. Dan dia selalu menindas Nona Jiao Jiao. Dengan posisi Anda, wanita seperti apapun bisa Anda dapatkan, bukan? Kenapa Anda harus memilih Gu Chaoxing yang merupakan barang bekas ini? Benar, Presiden Gu Tuan, wanita ini sejak menikah ke keluarga Xie kami, 10 tahun tidak bisa memberi keturunan. Dia itu wanita yang tidak berguna, bahkan tidak tahu tata krama. Anda jangan sampai pernah menikahi wanita seperti ini. benar? Kakak, kau tidak boleh mengabaikan adikmu sendiri hanya karena wanita seperti dia. Cukup. Gu Jiao, sandiwaramu ini harus segera diakhiri. Adikku, hanyalah Gu Chaoxing
seorang diri. Presiden Gu, Anda hanya memiliki Gu Jiao sebagai satu-satunya adik kandung Anda. Sedangkan wanita simpanan seperti Gu Chaoxing, bukankah Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda mau? Jangan sampai mengorbankan hal besar demi masalah sepele ini, Presiden Gu. Gu Jiao sama sekali bukan adikku. Gu Jiao, bukankah dia putri bungsu yang paling disayangi di keluarga Gu? Dia hanyalah putri seorang pengasuh. Dia tidak pantas menjadi putri dari keluarga Gu kami. Ini, Biwang, keluarlah. Tuan muda besar, Nona. Apa? Kau benar-benar nona besar dari keluarga Gu? apa? Kenapa? Kita pernah bertemu saat kecil. Apa kau sudah tidak mengingatku lagi? Nona besar, Anda pergi dari rumah selama 10 tahun. Aku benar-benar tidak bisa mengingat jelas wajah Anda. Maafkan aku benar-benar tidak mengingatmu. Maafkan aku karena tidak mengenalimu. Mohon maafkan aku. Baru begini saja sudah menyerah? Aku lebih suka sikap sombongmu yang tadi. Presiden Gu, Nona besar, aku memohon pada kalian. Demi ibuku yang pernah menyelamatkan Nyonya besar dulu, tolong lepaskan aku kali ini saja. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sebelumnya melihat ibumu pernah menyelamatkan Nyonya besar, aku menganggap kalian sebagai keluarga. Tapi Gu Jiao berusaha menggantikan adikku. Ini benar-benar sudah melampaui batas kesabaranku. Mulai sekarang, jangan biarkan aku di Jiangcheng melihatmu lagi. Jangan, Presiden Gu. Presiden Gu, Nona besar, ini salahku karena tidak mendidiknya dengan benar. Asalkan kalian melepaskan putriku, aku bersedia melakukan apa saja. Adik, bagaimana menurutmu? Kirim ke Afrika. Tapi, masalah tidak akan muncul tanpa sebab. Meski Gu Jiao bersalah, tapi jika Xie Tiancheng setia sepenuhnya padaku, mana mungkin dia punya kesempatan? Benar sekali. Istriku. Katakanlah, tentang kau, adalah keluarga Gu Nona besar. Kenapa tidak bilang dari awal? Lihat betapa kacaunya masalah ini. Kakak ipar kau? Kau adalah satu-satunya kakak ipar bagiku? Chaoxing, jika kau tidak ingin punya anak, kau tidak perlu melahirkan. Jika kau ingin bekerja mengantar makanan pun boleh, asalkan kau dan Tiancheng hidup rukun bersama, kelak apapun yang kau minta akan ibu lakukan, ibu jadi pelayanmu pun tidak apa-apa. Benar, kau adalah... Kakak ipar? Bermimpilah. Setelah ini jangan harap kalian bisa tetap tinggal di Jiangcheng. Chaoxing, kita sudah 10 tahun menjadi suami istri, teganya kau memperlakukanku seperti ini. Suami istri? Apa kau sudah lupa? Kita baru saja menandatangani surat cerai kemarin. Itu tidak sah. Pergi dari sini. Jangan mengotori pandangan adikku lagi. Ayo pergi, kita pergi sekarang juga. Chaoxing, hubungan kita ini sangat berharga. 10 tahun ini. Ayo cepat pergi. Chaoxing, aku akan menunggumu. Cepat jalan. Ayo cepat pergi. Beritahu para karyawan, apakah dia sudah dipecat dari jabatan Direktur Utama Tianxing Group? Tidak perlu. Besok, aku akan ke rapat direksi untuk mengurusnya sendiri. Aku akan memberitahunya bahwa posisi Direktur Utama Tianxing Group dan juga hubungannya dengan keluarga Gu, semua itu adalah berkat diriku. Gu Chaoxing ternyata adalah putri asli dari keluarga Gu. Tidak apa-apa, putraku, masih ada kesempatan. Kesempatan apa lagi? Ini semua gara-gara ibu yang ingin mengusir Gu Chaoxing. Bukankah kau akan segera menjadi Direktur Utama Tianxing Group? Dia hanyalah seorang putri keluarga Gu yang tidak punya kekuasaan, mana mungkin bisa dibandingkan denganmu? Saat kau ingin menikah lagi, akan ada banyak gadis baik-baik yang bisa kau pilih. Akhir-akhir ini, cuaca sangat panas. Berikan kepada semua kurir di bawah naungan Tianxing Group tunjangan cuaca panas tambahan. Sektor pengiriman makanan adalah unit baru yang kita buka tahun ini. Belakangan ini aku sudah mengirim begitu banyak pesanan. Aku juga sudah merasakan sendiri jerih payah mereka. Baik. Lalu satu lagi, akuisisi Tianxing Group terhadap grup Xie dibatalkan, kerjasama dibatalkan, dan batalkan pengangkatan Direktur Xie Tiancheng. Baik, Presiden Gu. Akan segera saya umumkan pemberitahuannya. Tunggu sebentar. Aku ingin menyampaikannya sendiri secara langsung. Kalau begitu, biarkan saya menemani Anda. Tidak perlu. Jika kau ada di sana, mereka pasti akan berpura-pura baik di depan kita. Tapi, Presiden Gu,
Anda tidak pernah menunjukkan diri selama bertahun-tahun. Saya takut para bawahan akan bersikap lancang pada Anda. Itu tidak masalah. Jika ada sesuatu, aku pasti akan memanggilmu. Baik. Hari ini, direktur perusahaan yang tidak pernah menunjukkan diri selama 10 tahun akan datang untuk melakukan inspeksi. Kalian semua, bersikaplah yang sopan. Siap. Aku sudah sampai. Semua orang ada di sini, kan? Kebetulan sekali, ada hal penting yang ingin kusampaikan. Hei, orang baru, berdiri di belakang sana. Aku adalah Gu. Aku adalah Gu. Hati-hati. Kau tahu sendiri hari ini ada CEO yang datang berkunjung. Jangan buat manajer marah. Cepat, CEO sudah datang. Selamat datang, CEO. Semua ini disiapkan untuk menyambutku, ya? Kalian perhatian sekali. CEO Anda punya perintah apapun, katakan saja pada saya. Bagus sekali. Tianxing Group memang pantas menyandang status perusahaan publik. Lingkungannya sangat luar biasa. Bawa aku ke kantor dulu. Sepertinya di kantorku seharusnya ada ruang istirahat pribadi dan sekretaris pribadi, kan? Silakan. Cukup. Dia sama sekali bukan CEO dari Tianxing Group. Dewan Direksi sudah mencabut jabatan CEO miliknya. Gu Chaoxing, kenapa kau ada di sini? Maafkan saya, CEO. Dia adalah karyawan baru tadi pagi dan belum sempat diberi pelatihan. Saya akan segera menyuruh HRD memecatnya. Pergi ke bagian HRD dan mengundurlah. Aku mengundurkan diri. Coba kau dengarkan baik-baik. Apa yang sebenarnya kau katakan? Dasar kau pria brengsek. Aku... Gu Chaoxing, apa sebenarnya maumu? Xie Tiancheng. Apa kau benar-benar mengira masih bisa menjadi presiden direktur Tianxing Group? Upacara pelantikanmu saja belum selesai dilakukan. Ini semua gara-gara kau, wanita gila. Kalau saja kau tidak mengacaukan upacara pelantikanku, aku... Kalian lihat sendiri kan? Upacara pelantikannya sama sekali belum selesai. Benarkah itu? Bukan begitu. Lancang sekali. Upacara pelantikan itu hanyalah sebuah formalitas saja. Sejak awal aku sudah ditetapkan sebagai presiden direktur baru Tianxing Group. Benar itu? Beberapa hari yang lalu, pada surat keputusan yang aku lihat, tertera nama presidensi kami. Jangan mencari masalah di sini. Gu Chaoxing, meskipun kau adalah nona besar keluarga Gu, tapi selama 10 tahun ini, keluarga Gu selalu tidak memedulikanmu. Sudah pasti, di dalam keluarga Gu, kau tidak punya status apapun kan? Kalau tidak, kau tidak mungkin sampai bekerja di Tianxing Group kami ini. Saran saya, lebih baik kau tahu diri, cobalah ambil hatiku. Kalau aku sedang merasa senang, siapa tahu aku bisa setuju untuk rujuk kembali denganmu. Aku bukan karyawan biasa di Tianxing Group ini. Aku adalah Gu Chaoxing, pendiri dari Tianxing Group, yaitu Gu Chaoxing. Aku adalah Gu Chaoxing, pendiri Tianxing Group, Gu Chaoxing. Benarkah? Kau pendiri Tianxing Group? Jika kau punya kemampuan itu, untuk apa kau bekerja sebagai kurir makanan? Keluarga Gu tidak mungkin menelantarkanmu begitu saja, kan? Meskipun presiden pendiri perusahaan kami belum pernah muncul, tapi dokumen pengangkatan presiden Xie sebelum itu asli. Tidak percaya? Kalau begitu aku akan meminta Dewan Direksi untuk mencopot jabatan Xie Tiancheng. Halo, Direktur Wu. Batalkan perintah pengangkatan Presiden Xie Tiancheng. Sudahkah kau sampaikan? Gu Chaoxing, apa kau benar-benar berpikir hanya dengan berpura-pura melakukan beberapa panggilan telepon bisa memutuskan pengangkatanku? Tianxing Group kita adalah perusahaan publik. Pencopotan jabatan juga harus mengikuti prosedur resmi. Benarkah? Sebentar lagi, kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Oh ya? Berita apa ini? Lihat ini. Presiden dicopot jabatannya. Xie Tiancheng, jabatan presiden dicopot? Benar-benar dicopot. Mungkinkah yang dia katakan itu benar? Benar-benar dicopot. Bagaimana mungkin? Gu Chaoxing, apa yang sebenarnya kau lakukan? Aku tahu. Kau pasti memalsukan dokumen itu. Ini, kita harus menunggu Dewan Direksi datang untuk menjelaskan. Sudah kubilang tapi kalian tidak percaya. Kemari. Asisten Direktur Wu, kenapa Anda datang ke sini? Ketua Gu, saya datang untuk mengantarkan dokumen pemecatan Xie Tiancheng.
Pendiri dan presiden Tianxing Group hanya ada satu, yaitu Nona Gu Chaoxing. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia benar-benar pendiri Tianxing Group? Xie Tiancheng. Sebenarnya Tianxing Group didirikan khusus untukmu, mengambil satu kata dari nama kita masing-masing, menjadi Tianxing. Tianxing. Ternyata kau mendirikannya untukku. Kalau begitu milikmu adalah milikku juga kan? Nanti aku akan tetap menjadi presiden direktur Tianxing Group. Tianxing Group yang sekarang hanya milikku seorang diri. Kau tidak pantas memilikinya. Sejak kau mengkhianati perasaan kita, kau sudah kehilangan segalanya. Chaoxing, bukankah aku juga tidak jadi bersama Gu Jiao? Di dalam hatiku, selamanya hanya mencintaimu seorang. Itu karena kau tidak punya hati. Dan sangat kejam. Siapapun yang bersamamu, pasti akan sial. Chaoxing, bukannya aku tidak tahu kalau kau adalah pendiri Tianxing Group? Aku juga tidak tahu kalau kau nona besar dari keluarga Gu. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti akan sangat memuliakanmu. Sudah terlambat. Melihat sikapmu yang hanya berani pada yang lemah dan memohon-mohon seperti ini, aku merasa sangat muak. Mulai hari ini kau enyah dari Jiang Cheng. Apa? Chaoxing. Zhao. Xing. Maafkan saya, Presiden Gu. Mohon maaf, saya benar-benar tidak mengenali orang hebat sepertimu. Presiden Gu, mereka menunggumu di kantor. Mereka begitu tidak percaya padaku? Perusahaan ini, padahal akulah yang mendirikannya sendiri, tidak akan ada masalah. Kedatanganku kali ini adalah untuk merayakan awal hidup barumu. Kakak tertua sudah memanggil pengacara, agar Xie Tiancheng pergi tanpa membawa speser pun. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang bisa menindas. Selamat untuk adik, Karena sudah terbebas dari pria brengsek itu. Ternyata, tetap menjadi nona besar keluarga Gu adalah yang paling nyaman. Xie Tiancheng, kita memang tidak sejalan sejak awal. Sekarang akhirnya aku bisa melihat sosokmu yang sebenarnya. Setelah tanpamu, hidupku akan jauh lebih luar biasa.